Dari video yang telah kami tampilkan, di sini akan menjelaskan tentang muamalah jual beli. Apa itu muamalah jual beli? Muamalah jual beli merupakan bagian integral dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu kala. Transaksi jual beli barang tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan interaksi sosial dan budaya dalam masyarakat. Jual beli barang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak yang saling menguntungkan. Dalam Islam, muamalah jual beli memiliki aturan yang telah ditetapkan dalam syariat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi menjadi landasan dalam melakukan jual beli barang. Salah satu pertambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya keterlibatan dalam proses produksi atau pelayanan. Proses jual beli barang dimulai dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang akan diperjualbelikan, harga dan syarat-syarat lain yang relevan. Setelah terjadi kesepakatan, transaksi dilakukan dengan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau menggunakan instrumen keuangan lainnya seperti kartu kredit atau transfer bank. Selain itu, dalam muamalah jual beli terdapat konsep akad, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak yang mengikut dalam transaksi jual beli. Akad ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menjadi dasar hukum bagi transaksi tersebut. Dalam Islam, akad harus memenuhi syarat tertentu seperti kesepakatan kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, serta ketentuan syariat yang berlaku. Muamalah jual beli juga mencakup aspek moral dan etika. Penjual dan pembeli diharapkan untuk bertindak dengan jujur, menghormati hak-hak sesama, dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan penuh integritas akan membawa berkah dan keberkahan bagi kedua belah pihak yang masyarakat secara luas. Dalam era modern, memulai jual beli telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya teknologi dan globalisasi. Transaksi jual beli barang tidak lagi terbatas pada pertukaran fisik, tetapi juga melibatkan transaksi online dan perdagangan internasional. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar dalam memulai jual beli tetap relevan dan harus dijunjung tinggi dengan setiap transaksi, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui platform digital atau online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Hutang Piutang 11 IPS 2 akan memperkenalkan diri. Saya Ida Rahmatul, Saya Yueksa, saya Leni, Saya Ahmad Haji. Pengertian hutang piutang menurut fikih, hutang piutang atau hard adalah akad memberikan sesuatu dengan perjanjian akan mengembalikan sesuatu tersebut dengan jumlah yang sama, juga dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Adab dalam hutang piutang. Yang pertama, tidak mengambil untung saat berhutang. Yang kedua, berhutang dalam keadaan darurat. Yang ketiga, menggunakan uang hasil hutang dengan benar. Dasar hukum hutang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, hadis Rasulullah dan 2. Hukum asal hutang. Hukum mubah boleh bagi yang memberikan hutang sunnah. Hukum wajib bagi peminjam penghutang jika sedang terdesak. Contohnya orang yang sedang sakit. Hukum haram jika melanggar syariat Islam. Syarat-syarat dalam berhutang ada 4, yaitu 1. Besarnya hutang harus diketahui takaran, timbangan, dan jumlahnya. 2. Waktu pengembalian hutang harus diketahui kedua belah pihak. 3. Orang yang memberi hutang harus berakal sehat dan mampu. 4. Orang yang berhutang harus berakal sehat dan mampu mengembalikan hutang tersebut.
Erdi kenapa ya? Iya Syah, kenapa ya? Kita samperin yuk. Yuk. Erdi, kamu kenapa? Enggak apa-apa kan. Kamu gimana, orang kelihatannya murung? Jadi gini, uang cukup buat bayar SPP. Udah kepastian hari ini terakhir bayar. Aku bingung bagaimana. Gimana ya, Len? Menurutmu gimana? Gak tahu juga, aku juga bingung. Gimana kalau aku pinjemin dulu? Boleh tuh? Aku ada kok. Karena kalau aku pinjemin dulu, Namanya nggak apa-apa Len. gak apa-apa. Ini aku ada kok. Ya udah kalau begitu aku pinjam dulu ya ke seminggu lagi apa balikin bagaimana itu juga. Ya gak apa-apa, itu aja. Ya terima kasih ya. Ijat ternyata ini enggak? Itu Leni ada di kelasnya. Oh ya udah makasih. Iya. Len, aku mau mengembalikan uang yang kemarin aku pinjam. Ini dihitung dulu. Oh iya, makasih kok. Udah basah. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Hikmah hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam perjalanan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi sewa menyewa. Perkenalkan, nama saya Andoyo Firman. Perkenalkan, nama saya Karma Vindani. Perkenalkan, nama saya Angelina Pramudita. Perkenalkan, nama saya Aula Edna Diparois. Perkenalkan, nama saya Eka Clara Abdullah. Kita akan menjelaskan materi tentang ijarah atau sewa menyewa. Ijarah merupakan kegiatan sewa menyewa antara dua belah pihak, penyewa dan penerima barang atau jasa dengan nominal yang telah ditetapkan. Ijarah sendiri merupakan salah satu istilah bahasa Arab dalam ekonomi syariah. Dasar hukum ijarah: 1. Surat At-Talaq, 2. Surat Al-Qasas, 3. Hadis Nabi. Syarat dan hukum ijarah: 1. Syarat yang terkait dengan asyik atau pihak yang berkat. 2. Syarat yang terkait dengan mahfud alai atau objek sewa. 3. Syarat yang terkait dengan sifat atau akad. Jenis-jenis ijarah: 1. Ijarah manfaat. Contoh, sewa menyewa rumah, kendaraan, dan pakaian. 2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sekian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh iya, ada yang bisa saya bantu, Bu? Kedatangan saya ke sini mau melihat ibu. Oh, kebetulan di sini kami menyediakan berbagai sepeda motor. Ibu mau mencari sepeda motor yang seperti apa? Nanti saya coba lihat. Oh iya, sebentar ya, Bu. Halo, Pak. Ada yang mau lihat sepeda motor? Tolong antar dia ya. Iya Mbak, saya segera ke sana. Assalamualaikum. Ini Pak orangnya. Oh iya, mari Bu, saya makan. Ini Bu, motor-motor yang bisa makan. Untuk harganya berapa Pak? Untuk yang ini 40.000 per hari, yang ini 50.000, yang ini 70.000, yang itu 80.000. Bu. Saya lihat dulu. Oh iya Bu, silakan. Iya, yang ini 80.000 per hari. Ya udah, saya sewa yang ini. Oh iya boleh Bu, nanti pembayarannya bisa di admin saya yang tadi Bu. Baik, silakan duduk dan baik, Bu, mohon disertakan namanya beserta tanda tangannya di sini. Baik Bu, ini kunci motornya saya serahkan dan bisa diambil sekarang. Deal. Terima kasih. Iya.
waste my time trying to figure out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang asuransi. Saya Indira. Saya Elsa. Saya Bersa. Saya Karina. Saya Ikhlas Dwi Aditya. Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Asuransi memberikan perlindungan finansial kepada peserta dan keluarga dari risiko kerugian atau musibah. Sebelum memberi produk, kita sebaiknya memahami lebih dalam termasuk hukum asuransi dalam Islam. Hukum asuransi dalam Islam dianggap sah asalkan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, tujuan asuransi haruslah sesuai dengan maqasid syariah, yaitu memberikan kemakmuran dan keadilan ekonomi pada manusia. Unsur asuransi. 1. Dana darurat. Dalam menjalani hidup, sudah pasti setiap orang harus memiliki pertimbangan untuk masa depannya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan resiko atau kehidupan ekonomi yang menurut unsur tolong-menolong. Fatwa MUI nomor 21 DSN MUI 10 2001 mengatakan bahwa di dalam asuransi syariah mengandung unsur tolong-menolong antara sejumlah pihak dalam bentuk dana tabaruk yang sudah sesuai dengan syariah Islam. 2. Unsur kebaikan. Semua produk asuransi syariah mengandung unsur tabaruk dan tidak mengandung unsur moral. Kelak jumlah premi yang dikumpulkan akan digunakan untuk kebaikan dan membantu peserta lain yang terdampak risiko. 3. Berbagai risiko dan keuntungan. Risiko dan keuntungan pada asuransi syariah dibagi rata ke seluruh peserta yang terlibat dalam investasi. Hal ini dirasa adil untuk semua pihak, sebab menurut MUI asuransi tidak bisa dilakukan hanya dalam rangka mencari keuntungan. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa prinsip bermuamalah antara lain, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan di antaranya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Mengutip dari buku Islam Perspektif Muamalah dan Akhlak oleh RKH Fautohari dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu ketentuan yang mengatur secara gamblang tentang asuransi. Pembahasan secara fikih klasik juga tidak dijumpai, sebab transaksi ini baru muncul pada abad ke-13 dan ke-14 di Italia dalam bentuk asuransi perjalanan laut. Hadis yang mendukung tentang asuransi. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan daripada hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang antara mereka adalah seumpama suatu tubuh di mana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya. Saya Fatima ingin mengajukan klaim asuransi
asuransi. Dan hukum saya akan memeriksa polis asuransi Anda. Baik, saya akan membutuhkan beberapa dokumen seperti dokumen kecelakaan dan dokumen medis. Saya sudah menyiapkan semua itu. Apakah proses klaim asuransi yang berbeda dengan asuransi konvensional? Klaim asuransi syariah memang sedikit berbeda. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa klaim Anda diproses secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Saya sangat menghargai pendekatan tersebut. Apakah ada hal lain yang saya perlu ketahui? Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap klaim Anda dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan cepat. Terima kasih atas penjelasannya. Senang bisa membantu bukan iman. Saya akan segera memproses klaim Anda. Terima kasih banyak atas bantuannya. Inan yaitu suatu kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha untuk memperoleh sesuatu di mana segala bentuk, baik itu modal, pekerjaan, dan bagi hasil dibagi secara merata dan dalam porsi yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Syirkah abdan adalah kerjasama antara satu orang yang memiliki kemahiran, dua orang atau lebih untuk bekerja sama dan berbagi hasil kerjanya dengan syarat pekerjaan yang dilakukan harus sama. Syirkah wujud merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta dikenal ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Syirkah al-mufawadah adalah syirkah yang didasarkan pada kesetaraan modal dan kesetaraan tanggung jawab dalam mengelola bisnis. Keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak. Aku pengen buka usaha kafe nih. Ayo ikutan dong. Aku punya modal, tapi aku nggak tahu cara mengelolanya. Aku juga punya modal buat usaha. Mau ikutan dong, tapi aku nggak punya modal. Nggak apa-apa tuh. Kebetulan di kafe itu nanti kita juga butuh pekerja. Aku punya modal nih 10 juta. Aku punya modal 15 juta. Gimana kalau kita besok mulai usaha itu? Tapi kita usaha di mana ya? Aku punya kenalan teman, kebetulan dia menyewakan buku. Boleh tuh. Gimana kalau besok kita cek buku itu? Tapi kita tanyakan dulu ke Ustazah tentang rencana ini. Ya udah, kita besok ke rumah Ustazah dulu. Ya udah. Terus. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Ada perlu apa? Kita kesini mau tanya, Bu. Oh iya, silahkan masuk. Jadi begini, Bu. Kita mau buka usaha, tapi ada yang punya modal dan ada yang menjadi karyawan. Itu hukumnya gimana, Bu? Oh iya, itu termasuk dalam syirkah. Syirkah itu apa? Jadi, syirkah itu menurut bahasa berarti khilaf, yang berarti campuran atau pencampuran. Kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Jadi yang kalian lakukan termasuk dalam syirkah muda'arabah. Oh, jadi begitu ya, Bu? Oh, begitu. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya halal.
Oh, begitu ya Bu. Ya begitu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Kita pamit pulang dulu ya. Oh iya Nak, sama-sama. Pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali menggunakan sistem bunga. Bank dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Bank konvensional ialah bank yang berfungsi utama menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan baik perseorangan maupun badan usaha. Sedangkan bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasionalnya menurut syariat Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. 1. Mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dan persentase yang telah dijanjikan. Yang kedua, musyarakah, yaitu kerjasama antara pemilik bank dan pengusaha di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Yang ketiga, wadiah, yaitu jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga amanah dari pihak nasabah tersebut. Yang keempat, hurdatul hasan, yakni pembiayaan bank yang diberikan kepada nasabah yang baik dengan keadaan darurat. Yang kelima, murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk. Selamat siang Bu, saya Risma Vita sebagai customer service. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Saya Resa. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Saya datang ke sini ingin tahu tentang informasi pinjaman pribadi. Baik Bu, saya akan memberi informasi tentang layanan pinjaman. Bisakah Ibu memberitahu berapa jumlah pinjaman yang Ibu perlukan? Saya membutuhkan pinjaman senilai 50 juta. Baik Bu, jika begitu saya akan mengecek opsi pinjaman yang tersedia. Dan maaf sebelumnya Bu, apakah di sini Ibu memiliki riwayat kredit dengan baik? Ya, saya selalu membayar tagihan dengan tepat waktu. Baik Bu, di sini apakah ada aset berharga yang ingin dijadikan untuk jaminan? Ya, saya memiliki mobil pribadi yang akan saya buat jaminan. Ya Bu, dengan itu saya dapat menyarankan beberapa opsi pinjaman dan kami akan membahas suku bunga dan jangka waktu untuk pembayaran ya Bu. Saya ingin meminta jangka waktu pembayaran selama 3 tahun. Baik, jika itu yang Ibu inginkan, saya akan memprosesnya dan Ibu silakan bertanda tangan pada surat ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Ya Bu, sama-sama. Saya akan menjelaskan tentang khiyar. Khiyar adalah bebas antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ningali kembang iseng nggih? Nggih.
Niki regane pinten? Niki 70, Mas. Lah omong Bu, lah kok larane? Ya jan sakmene iki, Mas, regane kok. Mosok Bu pote kaya opo ngene iki sijan 70.000 gak iso 50 ta Bu? Gak iso kok kono jan sakmono kok. Ya Allah. Bu, ngono tak golek nang iya wis yo. Matur suwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut macam-macam hiar. Hiar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya tawar-menawar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten kreditan kursi ta? Enten, Mbak, niki. Niki, Mbak. Niki kreditan sebulan ini pinten nggih? 300. 300 nggih. Duh, kula tak tanglet Bapak riyen nggih. Mengke kula mriki malih. Nggih. Hapunten ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kula badhe tumbas kursi. Oh niki Mas, enten jangan ningali riyen. Nggih. Niki regane pinten nggih? 3 juta, Mas. Tapi nganu niki sampun ditangketaken tiyang. Wah, nggih kula ningali rene sih nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Duh, Bu, ngapunten nggih. Bapak kula mboten setuju lek kreditan sakmono. Nggih, Mbak, mboten napa-napa, Kula Bos. mboten sias, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih pun. Nggih. Ngapunten nggih, Bu, kula langsung. Nggih. Waalaikumsalam. Mas, Nggih, Bu. jenengan dia numpas kursine ya? Oh, nggih Bu sios. Niki wau regane pinten? 3 juta, Mas. Nek kali pengirimane ten ngriyo kula 3.100.000. mengke ya terus kula transfer nggih. Oh nggih, mungkin kursine kula bedakaken te griyane jenengan. Oh nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Monggo, assalamualaikum. Kedua, hiar syarat. Hiar syarat adalah hiar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Waalaikumsalam. Niki enten habis saya kenal. Enten Bu niki pilihane. Oke, anak kula ya, Mbak, masih babe bujat-bujat terus. Niki pinten ya, Mbak? Sing pundi? Sing niki. 1.300.000 niki. Niki mboten macet. Mboten. Mangke lek macet nganu enten garasine jenengan saged balik niki malih. Kula boten riyen mboten napa-napa. Nggih. Lek macet kula bayaken. Nggih. Ibu Mbak. Kula betong nggih, atone kula transfer. Nggih, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak niki kok digawe anakku macem-macem dene, Mbak. Malah macam-macam. Jare rada aneh. Niki kula balekaken mboten napa-napa. Oh nggih, mungkin ya terus kula transfer malih. Nggih. Nggih, matur suwun nggih. Nggih, ngapunten nggih, Bu. Ngapunten nggih, Bu. Nggih, nggih. Ketiga, hiar aibi atau hiar cacat, di mana pembeli dapat mengembalikan barang yang telah dibeli jika barang memiliki kecacatan atau kekurangan yang dapat mengurangi nilai dari barang tersebut, tapi harus dilakukan sesegera mungkin.